Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'd. Bertemu lagi dengan saya Pak Sunarto. Insya Allah pada pertemuan hari ini kita akan melanjutkan proses pembelajaran kita, di mana materi yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini masih pada bab tentang sistem reproduksi tumbuhan dan hewan, dan kita pada pertemuan hari ini akan lebih spesifik pada bagaimana proses reproduksi pada hewan. Sebelum kita lebih lanjut membahas reproduksi pada hewan, kita terlebih dahulu perlu mengenal dan membedakan beberapa istilah. Mungkin di antara kita Nanda sekalian sering mendengar istilah tentang pembuahan. Mungkin sering mendengar istilah tentang reproduksi. Mungkin sering mendengar istilah tentang siklus hidup. Di antara ketiga istilah ini memiliki keterkaitan makna atau arti, di mana kalau dia reproduksi maka dia berkaitan dengan bagaimana cara dia berkembang biak. Sedangkan kalau dia pembuahan adalah hasil pertemuan antara sel sperma dengan sel telur. Sedangkan kalau siklus hidup berkaitan dengan bagaimana proses kehidupan yang terjadi mulai dari dia masih muda sampai dia tua. Kalau misalnya contohnya pada kupu-kupu, mulai dari dia telur sampai menjadi kupu-kupu dewasa. Jadi itu berkaitan dengan beberapa istilah. Kemudian kita perlu mempelajari lebih lanjut bagaimana sih proses reproduksi yang terjadi pada hewan itu sendiri. Jadi pada hewan itu dikenal ada reproduksi yang disebut dengan aseksual dan seksual. Apa sih yang dimaksud dengan reproduksi aseksual? Jadi reproduksi aseksual adalah reproduksi yang terjadi tanpa melalui proses perkawinan atau bertemunya sel sperma dengan sel telur. Sehingga kita bisa melihat di sini Anda sekalian, ada beberapa hewan ataupun kelas pada makhluk hidup yang tergolong ke dalam reproduksi aseksual. Bisa kita lihat di sini bahwa reproduksi aseksual itu terjadi pada hewan invertebrata. Sedangkan reproduksi seksual atau reproduksi yang melalui proses perkawinan atau bertemunya sel sperma dan sel telur itu terjadi pada hewan vertebrata atau hewan bertulang belakang. Baik Nanda sekalian, reproduksi aseksual itu pada dasarnya dibagi menjadi tiga. Ya. Yang pertama ada yang disebut dengan istilah fragmentasi. Apa yang dimaksud dengan fragmentasi? Yaitu adalah proses pemotongan tubuh induk pada hewan. Ya, di mana pada proses fragmentasi ini ada dua tahap yang terjadi. Ya, ada yang disebut dengan fragmentasi atau dia proses pemotongan atau pemisahan tubuh menjadi dua atau lebih. Sedangkan yang kedua ada yang disebut dengan istilah regenerasi, yaitu pembentukan individu baru yang tidak menyerupai induknya. Contohnya pada cacing pipi atau planaria. Jadi ini contohnya ya, kalau dia berkaitan dengan fragmentasi. Jadi dia memotong bagian-bagian tubuhnya menjadi beberapa bagian, kemudian dari beberapa bagian ini akan tumbuh individu baru. Kemudian yang kedua ada yang disebut dengan istilah pembentukan tunas, di mana reproduksi aseksual ini terjadi dengan membentuk tunas seperti pada tumbuhan. Kalau pada hewan contohnya misalnya porifera, kemudian solenterata. Solenterata ini contohnya adalah hidra yang ini ya. Anda sekalian. Jadi dia membentuk yang namanya tunas baru untuk proses perkembangbiakan. Kurang lebih hampir sama dengan fragmentasi. Kemudian istilah yang ketiga yang berkaitan dengan reproduksi aseksual terjadi secara partenogenesis. Apa yang dimaksud dengan partenogenesis? Yaitu reproduksi aseksual di mana betina menghasilkan sel ovum atau sel telur tanpa melalui proses perkawinan atau
fertilisasi. Jadi dia tidak melalui proses perkawinan atau pertemuan sel kelamin jantan dengan sel kelamin betina. Dia terjadi begitu saja sehingga menghasilkan yang namanya sel ovum. Contohnya adalah lebah, semut, kutu air, dan kutu daun. Jadi ada beberapa contoh yang berkaitan dengan reproduksi aseksual yang terjadi pada secara parthenogenesis. Kemudian dalam proses reproduksi pada tumbuhan maupun pada hewan, ya, kita khususnya pada hewan, itu baik dia tergolong ke dalam invertebrata maupun vertebrata, itu ada yang namanya siklus kehidupan yang disebut dengan metamorfosis. Di mana pada metamorfosis ini terjadi pada kelas arthropoda atau serangga, sedangkan pada vertebrata terjadi pada kelas apa? Kelas apa? Amfibi. Oke, yaitu katak ya. Jadi dia mengalami proses namanya metamorfosis. Baik, apa sih yang dimaksud dengan metamorfosis ya? Jadi metamorfosis ini adalah merupakan perubahan tubuh ya, mulai dari zigot sampai dewasa melalui fase-fase tertentu. Jadi dia mulai dari zigot sampai dia menjadi dewasa, dia mengalami yang namanya fase-fase tertentu. Ya, jadi seperti yang kita lihat di sini ya, ada beberapa jenis metamorfosis. Ada yang disebut dengan metamorfosis sempurna. Ya, metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Apa yang dimaksud dengan metamorfosis tidak sempurna? Berarti proses metamorfosisnya ini atau tahapannya ini dia tidak dilalui secara lengkap atau fasenya tidak lengkap. Misal dari telur menjadi nimfa dan terus menjadi dewasa. Nah, sedangkan kalau dia metamorfosis sempurna, dia mengalami beberapa fase yang lengkap. Mulai dari dia telur ya sampai menjadi larva, kemudian menjadi kepompong dan menjadi dewasa. Oke, Nanda sekalian, pada proses metamorfosis ini ya, yang merupakan siklus kehidupan, tidak hanya terjadi pada vertebrata, tetapi juga terjadi pada invertebrata. Seperti yang saya sebutkan tadi, contohnya pada invertebrata itu terjadi pada kelas arthropoda, bisa juga terjadi pada ubur-ubur. Oke, baik, kita lanjut. Ini adalah proses yang terjadi pada kupu-kupu ya. Jadi kita bisa lihat di sini ada beberapa tahapan yang dilalui oleh kupu-kupu ini sehingga dia bisa menjadi kupu-kupu dewasa. Ya, mulai dari telur, kemudian larva, kemudian larva dewasa, kemudian mulai berubah menjadi pupa, kulit pupa terbuka ya. Kita bisa lihat gambarnya di sini. Kupu-kupu keluar dari kepompong, kemudian kupu-kupu siap terbang. Jadi ini adalah fase yang dilalui oleh kupu-kupu sehingga dia dikatakan sebagai metamorfosis sempurna. Baik, kita lanjut. Kemudian pada vertebrata ya. Jadi kita tadi sudah membahas terkait dengan reproduksi aseksual yang terjadi pada invertebrata. Sekarang kita masuk di reproduksi seksual ya, atau melalui proses perkawinan atau pertemuan antara sel kelamin jantan dengan sel kelamin betina. Di mana seksual ini adalah merupakan salah satu cara makhluk hidup ya, atau spesifiknya hewan, dia berkembang biak melalui proses perkawinan atau pertemuan sel kelamin jantan dengan betina. Di mana dia proses pembuahannya ya terjadi secara fertilisasi internal dan eksternal, di luar tubuh maupun di dalam tubuh. Apa sih yang dimaksud dengan pembuahan luar atau fertilisasi eksternal? Yaitu fertilisasi yang terjadi di luar tubuh makhluk hidup. Contohnya misal pada kelas Pisces dan amfibi ya. Pisces ini adalah kelasnya pada ikan, sedangkan amfibi ini kelas pada misalnya pada katak ya. Dan beberapa contoh yang lain yang berkaitan dengan
kelas amfibi. Kemudian ada pembuahan dalam atau fertilisasi internal. Contohnya terjadi pada kelas reptil, ya, ular, ya. Kemudian apes, contohnya misalnya angsa, ya, atau bebek. Kemudian mamalia, contohnya adalah manusia, sapi, dan lain sebagainya. Dalam siklus hidupnya, anggota kelas amfibi, misalnya katak, mengalami metamorfosis, ya. Jadi, Anda sekalian, seperti yang Bapak sampaikan di awal bahwa ada salah satu contoh daripada makhluk hidup, ya, atau hewan yang terdapat pada kelas amfibi yang dimana dia mengalami yang namanya proses metamorfosis. Kemudian, Anda sekalian, kita bisa lihat di sini, jadi metamorfosis yang terjadi pada katak, ya, dia dikategorikan sebagai metamorfosis sempurna. Kenapa? Karena dia mulai dari zigot, kemudian menjadi embrio, kemudian berudu, katak muda, kemudian menjadi katak dewasa. Kemudian, selain siklus hidup yang terjadi pada amfibi, kita juga mengenal istilah cara perkembangan vertebrata atau perkembangbiakan pada vertebrata, di mana dia mengalami 3 macam cara. Ada yang disebut dengan ovivar, yang dengan cara bertelur, ada dengan ovovivivar, bertelur beranak, dan vivivar atau beranak. Jadi ini adalah cara makhluk hidup dalam proses perkembangbiakannya. Saya kira Anda sekalian, untuk pertemuan kita pada hari ini kita cukupkan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Silahkan Anda sekalian membaca dari berbagai literatur untuk memperkaya wawasan kita terkait pembahasan reproduksi pada hewan, baik seksual maupun aseksual. Cukup sekian. Nun wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.